Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Abdul Ghafur di channel Ghafur Guru Belajar yang isinya tutorial, media pembelajaran, serta informasi-informasi seputar pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang materi-materi pelajaran yang khususnya di sini kita akan membahas tentang suplemen bahasa Indonesia untuk kelas 6 di tema 1 subtema 1 ya. Jadi di awal semester ini kita masih belajar secara daring, sehingga hal ini kita lakukan agar pembelajaran berlangsung dengan optimal. Untuk tema 1 ini ya, yaitu selamatkan makhluk hidup, dengan subtema 1 tumbuhan sahabatku ya. Untuk materi bahasa Indonesia ini kita akan membahas mengenai ide pokok dan simpulan sebuah teks laporan ya. Ini nanti ada dua, yaitu mengenai ide pokok dan juga simpulan teks laporan. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai ide pokok. Nah, ide pokok adalah ide utama yang ditemukan dalam sebuah paragraf. Ya, jadi semacam kalimat utama yang ditemukan dalam sebuah paragraf. Bisa jadi ditemukan di depan, di tengah, atau di belakang sebuah paragraf. Setiap teks laporan memiliki ide pokok, bahkan bisa jadi satu teks laporan memiliki lebih dari satu ide pokok. Nah, yang biasanya setiap satu ide pokok itu dipecah dalam tiap-tiap paragraf. Nah, sekarang bagaimana sih caranya untuk menemukan sebuah ide pokok? Dalam sebuah paragraf yang panjang terdapat beberapa kalimat, kita bagaimana untuk menemukannya? Apakah dia di depan, di tengah, atau di belakang dari sebuah paragraf? Nah, langkah yang pertama adalah kita baca terlebih dahulu isi paragraf tersebut dengan seksama. Jadi per kalimat itu coba kita hayati dengan seksama bagian mana yang merupakan inti dari kalimat, inti dari paragraf tersebut. Kemudian temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi dalam sebuah paragraf itu kalimat utamanya mana, kalimat penjelasnya apa. Contoh seperti ini, jika dalam sebuah paragraf mengatakan di sebuah pasar terdapat banyak sekali penjual. Titik. Ada penjual baju, ada penjual makanan, ada penjual buah. Titik. Nah, ada dua kalimat tersebut. Nah, sudah terlihat dua kalimat tadi bahwa yang kalimat pertama merupakan kalimat utama, yaitu pasarnya ramai. Nah, yang kalimat kedua, penjual-penjualnya itu merupakan kalimat penjelas dari sebuah paragraf tadi. Nah, itu contoh sederhananya saja. Biasanya dalam sebuah paragraf itu bisa terdiri dari 3, 4, 5 kalimat. Nah, silakan kalian temukan nanti ide pokoknya dari paragraf tersebut. Kemudian tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Nah, kalimat utamanya tadi informasinya apa? Nah, kalau yang Bapak sebutkan tadi informasinya adalah pasarnya ramai. Nah, itu informasinya. Sehingga ide pokoknya adalah pasarnya ramai. Nah, kalimatnya silahkan buat sendiri. Nah, itu langkah-langkah untuk menemukan ide pokok. Nah, dalam sebuah teks laporan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Nah, setiap satu paragraf mengandung satu ide pokok. Kalau kita simpulkan dalam sebuah teks laporan, nah bisa kita
gambarkan menjadi diagram seperti ini ya. Di bagian tengah itu adalah judul laporan teksnya ya. Judulnya kalian membaca laporan teks tentang ini perkembangbiakan bunga matahari, nah, seperti itu judul laporannya, seperti itu. Nah, di ide pokok paragraf 1 itu menjelaskan tentang bagaimana cara merawatnya. Di paragraf kedua menjelaskan bagaimana ketika dia berbunga ya. Di paragraf ketiga menjelaskan bagaimana terlihat bunganya kalau sudah siap panen, dan di paragraf keempat bagaimana menanamnya kembali. Jadi seperti itu. Setiap paragraf itu terdapat satu ide pokok. Jadi kalau dalam sebuah laporan itu terdapat 10 ide pokok ya, dibuat jadi 10 paragraf. Nah, itu ide pokok. Nah, sekarang kita coba. Nah, sekarang ada Bapak punya sebuah bacaan mengenai perkembangbiakan jagung. Nah, silakan kalian baca dengan seksama. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf. Ya, ada 5 paragraf dari perkembangbiakan jagung ini. Silakan kalian baca seksama, kalian baca dengan seksama, lalu tulis ini. Ya. Tulis ini, jawab di buku kalian. Ya. Temukan ide pokok tiap paragraf. Ya. Tiap paragraf temukan ide pokoknya. Ya. Lalu yang kedua, buatlah diagram untuk menuliskan ide pokoknya. Jadi ide pokok yang kalian temukan tadi kalian buat menjadi diagram. Ya. Diagramnya seperti apa? Seperti yang di slide sebelumnya ini tadi ya. Seperti yang di sini. Ini diagramnya. Ayo baca dengan seksama lagi. Ya, silahkan temukan ide pokoknya. Paragraf pertama udah ketemu, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya, silahkan tuliskan di buku kalian. Oke, kita masuk ke materi berikutnya ya. Simpulan teks laporan. Sebuah teks laporan ya, itu ketika kita membaca keseluruhannya, pastinya kita dapat mengambil simpulan dari teks laporan itu. Apa sih sebenarnya isi dari teks laporan yang kita baca itu? Nah, simpulan adalah ya, simpulan teks laporan adalah ikhtisar akhir atau intisari dari suatu teks. Jadi hal apa yang kita ambil dari sebuah teks laporan itu, itulah yang disebut simpulan. Ya, kalau bahasa sederhananya kayak ringkasan seperti itu ya. Itu. Jadi untuk membuat sebuah simpulan teks laporan perlu membaca keseluruhan dan membuat rangkuman informasi yang diberikan. Ya, ringkasan informasi yang diberikan dari sebuah teks laporan itu apa? Nah, itulah simpulan. Kemudian langkah-langkah untuk membuat simpulan. Nah, ini hampir mirip dengan tadi menemukan ide pokok ya. Sekarang kita membuat simpulan. Yang pertama adalah bacalah teks secara keseluruhan. Baca semuanya. Jangan hanya cuma membaca cepat ya. Baca teks secara keseluruhan dengan hati-hati. Maka di situ kalian akan menghayati, kalian akan menemukan ide pokoknya, lalu kalian bisa membuat simpulan. Kemudian temukan informasi penting yang terdapat dalam teks ya. Informasi yang kalian dapatkan dari satu paragraf itu apa? Informasi pentingnya. Oh, informasi pentingnya adalah bahwa tadi tentang perkembangbiakan bunga matahari ya. Informasi yang penting adalah oh, ternyata bunga matahari itu bunganya menghadap ke arah matahari terbit atau menghadap ke arah yang banyak sinar mataharinya. Nah, itu informasi pentingnya. Lalu hubungkan semua informasi yang diperoleh menjadi satu pernyataan akhir. Jadi
informasi tiap satu kalimat itu kalian hubungkan menjadi sebuah pernyataan akhir ya. Pernyataan akhirnya, oh ternyata bunga matahari itu bunganya selalu menghadap ke arah sinar matahari ya, seperti itu contohnya ya. Nah, ini ada satu contoh membuat simpulan ya. Contoh, ada paragraf seperti ini. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Itu teks paragrafnya ya. Lalu dari teks tadi kita menemukan ide pokok. Ternyata ide pokoknya ada di kalimat pertama, kalimat awal. Jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, itu ide pokoknya. Lalu kesimpulannya. Nah, kesimpulannya. Oh, ternyata dari teks yang saya baca tadi mengatakan ternyata jagung sangat penting ya bagi masyarakat Indonesia. Nah, alasannya kenapa? Kenapa jagung sangat penting bagi masyarakat Indonesia? Karena di sini di teks tersebut dijelaskan seperti contoh di Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Bukankah itu suatu yang sangat penting? Nah, seperti itu. Dan juga jagung merupakan penghasil karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh. Nah, itu. Jadi untuk membuat sebuah simpulan itu apa alasan kita itu juga harus penting yang perlu kita perhatikan ya. Kalimat dalam simpulan itu tidak harus sama ya, tidak harus sama persis apa yang ada di teks. Ide pokok juga seperti itu, tapi kalau ide pokok itu masih hampir mirip ya. Tapi kalau simpulan itu karena dia adalah rangkuman dari sebuah teks, maka bisa jadi yang ada di simpulan itu ya intisarinya saja ya, intisarinya saja dari sebuah teks tadi. Oke, tuh bisa ya. Oke, setelah ini latihan membuat simpulan. Ayo. Nah, sekarang ini ya. Ada sebuah paragraf seperti ini. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Ayo, ini teks dari tadi bacaan tentang jagung yang kalian menemukan ide pokok tadi ya. Ini yang Bapak ambil yang paragraf kedua. Nah, sekarang temukanlah ide pokoknya dari ini ya. Setelah kalian temukan ide pokoknya, lalu buat kesimpulannya. Yo, pasti mudah ya. Baca baik-baik, baca secara keseluruhan, hati-hati, temukan informasi-informasi pentingnya. Lalu buatlah pernyataan kesimpulan. Oke. Nah, itu tadi yang dapat Bapak sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat ya. Perbanyak beribadahnya, tetap di rumah dan jaga kesehatan. Semoga Allah selalu meridhoi kita, selalu menjaga kita dan memberkahi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.